Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Jihad Ahmad Muta'ali dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, Konsentrasi Telekomunikasi, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan bagaimana cara mengkonfigurasi HTTP, DHCP, dan DNS menggunakan software Cisco Packet Tracer. Yang pertama dilakukan ialah membuat rangkaian seperti pada layar berikut. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yaitu dengan menggunakan menu End Device yang ada pada pojok kiri bawah, pada bagian kedua, itu ada PC dan bagian server. Kemudian untuk switch, itu dapat diklik pada yang menu pertama, terus bagian bawahnya itu yang kedua ada switch. Nah, yang pertama itu kita akan bahas bagaimana cara mengkonfigurasi HTTP. Yang pertama dilakukan ialah kita mengklik server PT, kemudian kita klik ke bagian config. Nah, jangan lupa bagian config diubah jadi HCP. Setelah itu ke bagian service. Nah, pada bagian service terdapat tulisan HTTP. Nah, yang HTTP ini haruslah on, jangan di off kan gitu. Nah, setelah on, selanjutnya kita ke bagian desktop. Pada bagian desktop itu klik if configuration. Nah, pada if configuration bagian sini, nah kita klik bagian DHCP ini karena apa nanti kalau kita klik DHCP ini nanti secara otomatis IP address dan subnet itu akan muncul secara langsung. Nah, setelah diklik, selanjutnya kita pindah ke bagian ini, ke bagian PC. Nah, PC kosong, atau PC 0. Nah, pada bagian PC 0, nanti kita masuk ke bagian if configuration juga. Nah, pada if configuration, kita juga klik DHCP juga, agar nanti langsung IP address-nya itu muncul. Nah, bagaimana cara mengetesnya bahwa itu bisa tersambung antara PC kosong dengan server? Itu kita klik kepada bagian menu web browser. Nah, pada menu web browser kita masukkan alamatnya yang ada pada server 1, yaitu 169.254 itu 89 dan 212. Nah, terus kita klik go. Nah, kalau misalkan ini gagal, nah gagal itu nanti akan muncul yang seperti ini, request timeout. Nah, dikarenakan tidak terhubung karena ada satu alamat atau yang salah angkanya. Nah, maka kita ubah jadi 169 sesuai dengan itu ya. Nah, ini jika ada muncul seperti ini, itu artinya dapat terhubung. Ya, untuk yang HTTP itu mungkin seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bagian ini konfigurasi DHCP, yang pertama dilakukan yaitu kita pergi ke menu server PT. Nah, pada menu ini kita klik bagian config, terus kemudian kepada bagian fast ethernet kosong. Nah, pada fast ethernet kosong kita masukkan cara statistik atau secara langsung IP address yang akan dimasukkan, yaitu 192.168.123.1. Nah, nanti secara otomatis subnet-netnya itu akan muncul ya. Nah, setelah diklik kita ke bagian service. Nah, karena kita di sini akan menggunakan DHCP, nah maka di sini kita akan isikan di IP yang akan dimulai itu. Jadi kita mulai ini dari start IP address ini yang 192.168.123. Nah, yang awal semulanya 0 kita ganti jadi 19. Nah, setelah itu yang harus diubah lagi di sini yaitu adalah maksimum number of user. Karena di sini menggunakan 5 buah PC, yaitu PC 1 sampai dengan PC 5, maka maksimum number user itu untuk 5 pengguna. Jadi dari mulai, kan di sini ada angka 19 ya. Nah, berarti angka 19 ini berarti sampai ke angka 23. Nah, jangan lupa diklik save. Setelah diklik save, kita ke bagian desktop. Nah, berarti sudah beres. Nah, seperti ini ya, dimasukkan gitu alamatnya secara ini statistik secara langsung sama seperti yang tadi di awal ya pada bagian config. Nah, untuk mengecek terhubung atau tidaknya itu kita dapat lihat misalkan di PC 1. Nah, pada bagian if config, nah secara otomatis ya kalau kita klik di HCP itu nanti akan muncul secara langsung ya di IP address-nya itu. Nah, IP address-nya itu langsung muncul 192.168.123.19. Dan itu sama seperti yang tercantum pada server. Nah, itu untuk yang bagian DHCP. Nah, untuk yang bagian DNS yang terakhir atau yang ketiga itu kita masukkan secara manual untuk bagian alamat-alamatnya itu. Nah, jadi pada desktop,
Nah, ada if configuration-nya ini. Nah, ini kita masukkan secara manual di sini karena kan di sini server 3 ini nih, 19231. Nah, terus untuk yang bagian server ini yang 4 ini, nah kita masukin lagi dia jadi 192. Nah, di sini ada yang berbedaan gitu ya. Jadi supaya kita masukin secara langsung gitu. Nah, begitu pula dengan untuk si PC-nya ini. Nah, PC ini juga sama, kita masukkan juga secara secara langsung, secara manual gitu. Jadi yang tadi yang harusnya kan 1 2 3 di sini, nah ini kita jadi ketiga gitu. Nah, setelah itu karena kita menggunakan DNS, maka yang harus diperhatikan itu pada server, misalkan seperti ini server, kemudian ke bagian service. Nah, pada bagian service ini nanti kita klik karena kita menggunakan DNS. Nah, diklik DNS-nya di sini dan pastikan DNS service-nya on. Setelah itu kita klik add. Nah, di add. Nah, oh iya maaf. Nih, namanya dulu diisi dulu, misalkan mau namanya apa. Karena saya UAS. Nah, nanti di sini kalian isikan misalkan nah sesuai seperti ini kan karena waktu itu saya bikin untuk saya bikin yang 192 168 1231. Nah, setelah itu langsung diklik save. Nah, bagaimana caranya supaya ini kita klik ke sini, terus kita klik seperti biasa ke browser. Nah, yang tadi kan alamatnya ada ya, yang nah mana bagian UAS ini tadi itu bagian DNS. Nah, kita masukkan ke bagian PC0, mana PC. Nah, PC0 nih kita masukin angkanya yang tadi tuh, detailnya itu 192, terus 168, 123, 1. Nah, kalau terhubung nanti Nah, kalau terhubung ini nanti akan muncul seperti ini kembali. Jadi bahwa antara PC6 yang terdapat pada rangkaian ini DNS itu terhubung dengan yang uas.com tadi. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.